wa ansyada. Itu kelak. Wa ansada Syekhul Imamu Al-Ajallu Burhanuddin Sahibul Hidayati syi'ran li ba'dihim. Dan bernasyid, arti bernasyid bersair. Bersair oleh Syekh Imam yang mulia. Bersair imam yang mulia Burhanuddin Sahibul Hidayah. Syekh Imam yang mulia Burhanuddin, pengarang Al-Hidayah, pengarang kitab Al-Hidayah. Syaran, akan satu syair. Li ba'dihim, kepada sebagian mereka. Li ba'dihim, kepada sebagian mereka. Apa syairnya? Fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassiku huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Artinya fasadun kabirun alimun mutahattikun. Fasadun kabirun, kerusakan yang besar. Fasadun kabirun, kerusakan yang besar. Alimun, orang alim. Mutahattikun, ahli maksiat. Orang alim tapi ketujuh maksiat. Kerusakan besar. Fasadun kabirun alimun mutahattikun. Kerusakan besar itu kalau ada orang alim yang ngerja maksiat. Pendidikannya tinggi, ya kan? Sekolah bahkan kuliah, untung alim, baca hadis tahu maknanya, baca Quran ngerti maknanya, baca tafsir ngerti, tapi ketujuh maksiat. Nah, ya kah? Kerusakan besar ada. Kerusakan besar. Ini kan ada yang meniru, ada yang menuruti guru pangjar, guru anu tupangnya menggawi juga aja. Gitu kan dalil orang kampung tak. Kenapa nyawa kada menggawi ini? Guru itu kan kada juga ya. Kenapa jauh mengerjang ini? Guru ini kan mengerjang ini juga. Nah, lalu itu disebut kerusakan yang besar. Tapi ada yang lebih besar daripada itu. Wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Lebih besar dari itu, orang jahil mutanassiku. Orang jahil yang peibadat. Orang jahil peibadat. Ini kada alim, cuma peibadat. Ya kanya ngaji Quran, tajwid kada hatam. Ya kanya sekolah inggan ibtidaiyah aja kada tuntung. Lalu di kemudian hari besurban, ya kah? Lalu di kemudian hari begamis lawan tasbih kada sing lapasan pina sumbah yang pina rajin, ya kah? Pina tasbih pina cinik putarannya, ya kah? Mutanasik itu lebih besar daripada orang alim tadi yang inya maksiat. Keduanya menimbulkan fitnah. Orang alim yang bermaksiat itu nimbulkan fitnah di masyarakat. Orang jahil yang peibadat lebih besar lagi fitnahnya. Karena dikira orang alim, karena dikira orang wali. Oh, itu guru tuh jar. Guru tuh jar.
Pina di masjid aja kada keluaran, padahal sekolah kada tuntung. Lalu kena orang batakun hukum lawan inya, lalu orang kena batakun masalah persoalan agama lawan inya, padahal inya kada ngerti napa-napa, cuma modal tasbih, kopiah, surban gamis ya kan. Tapi rencak di masjid kira orang alim takuni orang. Lebih besar fitnahnya daripada orang alim tadi yang maksiat. Huma fitnatun fil alamina azimatun. Keduanya adalah fitnah pada semesta alam. Keduanya itu adalah fitnah pada semesta alam. Azimatun, fitnah yang besar. Keduanya adalah fitnah pada semesta alam yang besar. Liman bihima fi dinihi yatamassaku, bagi orang yang kepada mereka pada agamanya berpegang. Keduanya itu adalah fitnah pada semesta alam yang besar bagi orang yang kepada keduanya pada agamanya berpegang. Wayanwi bihi syukra. Nah, kemudian niat berikutnya nih, niat menuntut ilmu apa? Wayanwi bihi syukra ala ni'matil aqli wa sihhatil badani. Dia niatkan dengan nuntut ilmu syukur. Dia niatkan dengan nuntut ilmu itu syukur. Rasa syukur. Apa arti syukur? Syukur itu membalas kenikmatan, bisa dengan ucapan, bisa juga dengan perilaku. Itu arti syukur, membalas nikmat Allah. Amunnya lawan ucapan alhamdulillah. Amunnya lawan perbuatan, menggunakan nikmat itu kepada yang diridhoi Allah. Diciptakan akal, himung kita, akal kita sehat. Diciptakan badan sempurna, sehat, himung kita diberi kesehatan, kita syukuri. Kita balas nikmat Allah dengan perilaku kita bawa ngaji, kita bawa nuntut ilmu. Nah, itu karena syukur. Bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Itulah syukur. Ala ni'matil aqli, syukur atas nikmat akal, syukur sehat badan, wa sihhatil badan, dan kesehatan badan. Syukur atas nikmat akal dan disehatkan badan. Karena di luar sini banyak orang yang diberi akal tapi kada tersyukuri, ya kan? Kada dibawanya sekolah. Banyak orang yang dikasih sehat tapi kada bawanya nuntut ilmu, gitu karena kada tersyukuri. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat Allah tuh banyak banar. Mun kita hitungi kada kehitungan. Berhinak aja sehari berapa kali? Kaulah menghitungi hinak sehari. Bayarlah. Kada bebayaran. Disediakan oksigen hanya di planet bumi ini aja yang Allah Ta'ala sediakan oksigen. Inggan sudah di langit, oksigen sudah menipis. Keluar daripada bumi ini kada ada lagi oksigen. Gasan siapa? Oksigen. Gasan kita tuh bang berkehidupan di sini. Ya kan? Ada oksigen. Jakanya tanah ditimbai biji-bijian,
tumbuh tanamannya. Di luar daripada bumi, di bulan umpama timbai biji jagung tumbuhlah. Kada mau tumbuh, ya kan? Jadi sini yang mau tumbuh di sini aja. Disyukurin itulah supaya kita sadar kita ini siapa yang ciptakan. Apakah kita ini ciptaan yang gratis cuma-cuma tanpa ada kesudahan? Tentu kada, karena kita berbeda. Berbeda kita dengan binatang. Allah ciptakan binatang, tak dikasihnya akal. Allah ciptakan ayam. Ayam itu kada dikasih akal. Kucing kada dikasih akal. Warik kada dikasih akal. Semua binatang-binatang itu tidak dikasih akal. Hanya manusia makhluk hidup yang dikasih akal. Perbedaan. Tentunya perbedaan itu pasti ada pertanggungjawaban. Ya Allah, nyaman dah sudah kasih akal, kemana menggunakan? Dikasih kesehatan, kemana menggunakan? Wala yanwi bihi iqbalan nas ilaih. Wala yanwi, jangan dia niatkan. Jangan dia niatkan. Jangan dia niatkan dengannya ilmu iqbalan nasi ilaihi. Jangan dia niatkan dengannya ilmu itu perhatian manusia kepadanya. Perhatian manusia kepadanya. Apa maksudnya? Nuntut ilmu jangan sampai di hati hendak cari perhatian. Nah, di perhatian. Pamer. Anak. Minta sanjung, minta puji. Maka walastijlaba hitamid dunya, dan tidak pula istijlaba hitamid dunya, menarik mata benda dunia. Menarik mata benda dunia. Jadi kita tuh hendak mengeruk kekayaan, hendak mencari kesugihan, jarnya dan nuntut ilmu. Unda alim kena nyaman jadi penceramah, sekali manggung tuh kena bisa aja 1 juta. Maka 1 mata aja jar 1/2 jam aja berceramah nih itu. Ya kan? Amploknya 1 juta. Amun bulan Maulid kenanya kada kesimbahan ya kan? Bulan Maulid itu 30 hari, tanggal 1 kena di kampung ini, tanggal 2 di kampung ini, sudah direkennya ya kan? Berapa juta? Nah, koleh ya. Dalam sebulan bulan Maulid aja koleh 30 juta. Nah, niat nuntut ilmunya itu ya kan istijlaba hitamid dunya, hendak mencari kekayaan. Kada boleh yuan itu. Kada boleh. Wal karamata 'inda sultani wa ghairihi. Wal karamata 'inda sultani wa ghairihi, dapat kemuliaan di sisi penguasa. Ujar kita penguasa tuh pemerintah. Dapat kemuliaan di sisi pemerintah dan lainnya. Hendak apa? Hendak mencari jabatan. Oh, jadi nuntut ilmu tinggi-tinggi. Mun alim kena mencalonkan diri jadi bupati, payu tuh jar. Ya kah? Mun alim kena mencalonkan diri jadi gubernur, payu tuh jar. Karena sudah terkenal. Nah, itu jangan juga, ada boleh, itu ada boleh. Karena di dalam sejarah sahabat Rasulullah kadada dalam menuntut ilmu itu niat hendak ke situ kemari. Semuanya murni karena Allah. Tapi mun dibari orang ambil bolehlah boleh. Umpama berceramah, tahu bulik daripada ceramah disangui orang, bisa itu amplop, bisa itu makanan, ambil boleh. Tapi kalau diniatkan kada boleh. Dari rumah sudah menghitung dahulu, amplopnya sih ini bisa aja, ya kan?
Hanya ada dulu khutbah, ada khotib, ada Bilal, tukang azan. Nah, jadi panitia masjid sudah menyediakan amplopnya. Gasan Bilal lain isinya, gasan khotib lain. Sekalinya yakanya umpama gasan khotib 100.000, gasan Bilalnya 50.000. Nah, sekalinya amplop gasan khotib tadi terjulung kemana? Ke Bilal. Amplop Bilal terjulung ke khotib, tepu huruf. Yang Bilal nerima tulisannya apa? Tulisannya khotib. Baik sangka aja Jar. Kalau pina salah tulis, ya kah? Kalau pina salah tulis artinya isinya memang gasan unda. Ada yang khotib tadi terima amplop Bilal, isinya 50.000, mestinya 100.000. Sekalinya khotibnya kada terima, langsung melabrak Bilal. Amplop kita tepu huruf, ya kah? Unda biasanya banyak, nyawa sedikit. Nah, itu jangan juga dipermasalahkan masalahan itu, ya kah? Masalahan itu jangan dipermasalahkan. Namun hendak protes itu ke panitia dengan niat kalau aku temakan hak orang lain. Jadi membulikakan yang itu dengan niat kalau aku temakan hak orang lain, bukan karena amplop Anda biasanya banyak, amplop Bilal biasanya sedikit. Ada boleh gitu. Wa qala Muhammad ibnu Hasan rahimahullah, "Law kana an-nasu kulluhum 'abidi la a'taqtuhum wa tabarra'tu an walaihim." Seandainya manusia semua itu hamba-hambaku, seandainya manusia itu semuanya hamba-hambaku, niscaya aku merdekakan mereka itu. Seandainya manusia itu semuanya itu hamba-hambaku, niscaya aku merdekakan mereka itu. Seandainya manusia itu hambaku, niscaya aku merdekakan. Wa tabarra'tu an walaihim, aku berlepas dari mengasobahi mereka. Wala maknanya asobah. Asobah Allah dalam paraid. Aku berlepas daripada mengasobahi mereka. Aku berlepas daripada mengasobahi mereka. Titik. Wa man wajada ladzatal ilmi wal amali bihi qallama yarghamu fima 'indan nas. Barang siapa mendapati lezatnya ilmu dan lezatnya mengamalkan ilmu, kecil kemungkinan dia ingin mengincar pada harta di sisi manusia. Barang siapa mendapatkan lezatnya ilmu dan lezatnya mengamalkan dengan ilmu, kecil kemungkinan dia mengincar, mengharap pada harta yang di sisi manusia. Barang siapa mendapatkan lezatnya ilmu dan lezatnya mengamalkannya, kecil kemungkinan dia mengharapkan atau mengincar pada harta yang di sisi manusia. Nah, pegerang lezatnya ilmu itu mun paham tahu terasanya. Ilmu itu lezat bila paham. Bila kada paham, ada lezat. Tahu lezat kalau ikam menyantap makanan, rasa tuh beda-beda. Orang garing rasanya kada sama lawan orang sehat. Padahal menu makanan yang dimakan sama atau kada? Sama, umpama yang dimakan sama-sama daging, yang sehat rasanya nyaman, yang garing rasanya kada nyaman. Ilmu pun rasanya beda-beda.
Yang paham tahu inya rasanya. Yang kada paham inya kada tahu rasanya. Dan rasa ini tuh kada kawa dijelaskan kecuali tarasai. Ikam menjelaskan rasa durian lawan orang yang kada pernah makan durian bingung ikam menjelaskan. Cuma apa rasa durian tuh? Ikam paling nyambat manis ikam. Sudah manisnya cuma apa? Man lam yaduk lam yadri. Siapa yang kada merasa kada tahu. Hamun hendak tahu rasai. Ilmu pun gitu. Hendak tahu rasanya lezatnya ilmu, paham dulu. Mun ikam kada paham, kada tahu rasanya. Maka dari itu, bila mana kita kada paham tentang satu permasalahan dalam ilmu, sekalinya paham, senangnya luar biasa. Bukan main tuh, senangnya. Ya kah? Himung. Nah, maka itu bisa menagih itulah ketagihan. Lawan mun kada paham betakun, jangan dirasakan. Ansyadana Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ustadz bersair kepada kita oleh Syekh Al-Imam Al-Ajallul Ustadz Qawamuddin atau Qiwamuddin bisa jualah Hamad Ibnu Ibrahim Ibni Ismail As-Saffar Al-Ansari imla'an li Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala syi'ran bersair kepada kita oleh Syekh Imam yang mulia Al-Ustadz. Ustadz itu profesor. Kalau di dalam bahasa Arab kalau ustadz itu sama dengan profesor. Wadah kita ustadz tuh guru biasa wadah kita. Kalau ustadz guru biasa. Kalau di Arab ngaran ustadznya itu profesor. Sudah alim luar biasa baru dipanggil dengan ustadz. Ya kan? Alim benar dulu hanya dipanggil ustadz. Kalau kita ingin mengelajari alif bata sudah panggilannya ustadz sudah ya kan? Nah, Qawamuddin Hamad ibni Ibrahim ibni Ismail As-Saffar Al-Ansari imla'an membacakan li Abi Hanifah kepada Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala syi'ran satu syair, membacakan kepada Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala syi'ran satu syair. Syi'ran satu syair. Jarsidin apa? Man talabal ilma lil ma'adi faza bi fadlin minar rasyadi faya la khusrani talibihi linaili fadlin minal ibadi. Barang siapa nuntut ilmu untuk akhirat, siapa yang nuntut ilmunya demi akhirat karena niatnya akhirat, mendapatkan ganjaran di akhirat, mendapat keberuntungan keselamatan di akhirat, faza bi fadlin minar rasyadi, beruntunglah dia dengan karunia minar rasyad, karunia dapat petunjuk. Beruntunglah dia dengan karunia dapat petunjuk. Rasyad maknanya petunjuk. Sabilur rasyad maknanya jalan petunjuk. Minar rasyad. Faya la khusrani talibih. Ruginya orang yang nuntut. Betapa ruginya orang yang nuntut. Betapa rugi orang yang nuntut ilmu. Menuntut ilmu itu bisa lah rugi, bisa mensalah niat rugi. Betapa ruginya orang yang nuntut ilmu linaili fadlin minal ibad, untuk meraih fadlin, kelebihan daripada hamba-hamba. Betapa ruginya orang-orang yang nuntut ilmu untuk meraih kelebihan daripada hamba-hamba Allah. Artinya nuntut ilmu hendak napa? Hendak duit,
Nuntut ilmu handak napa? Handak sugih. Jangan. Mun handak sugih begawi. Nah, ya kah mun handak sugih begawi, gitu aja tah. Allah Subhanahu wa taala alam.